Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk memulai ibadah online pada pagi hari ini. Ibadah online pada pagi hari ini mengambil tema, kesusahan ada gunanya. Tema ini akan dibawakan langsung oleh hambanya, penginjil Harapan Siregar. Mari kita siapkan hati kita dan fokuskan arah pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Soli Deo Gloria, selamat beribadah. Shalom, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdiri. Kita akan memasuki ibadah pada hari ini. Kita mengawalinya dengan doa teduh. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Ketika kita mengalami kebahagiaan, akan dengan sangat mudah kita mengucap syukur kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, Engkau baik. Tuhan, Engkau sangat baik di dalam kehidupan kami. Tetapi ketika kita mengalami pencobaan, Dia juga Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita menaikkan pujian, Kau Bapa yang setia. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu. Hatiku teguh di dalam janji-Mu, sampai ku melihat kuasa-Mu, karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kita mau menaikkan pujian ini, sebab Dia Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan kita di saat kehidupan kita. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu. Hatiku teguh di dalam janji-Mu, sampai ku melihat kuasa-Mu, karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Ku tetap berharap di dalam kesesatan.
tetap percaya walau tak melihat, sebab ku yakin karyamu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaanmu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah. Selamanya karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah. Selamanya. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu di dalam doa. Ya benar Tuhan, Engkaulah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Engkau adalah Allah yang mulia, Allah yang maha kuasa. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk kayu salib yang Engkau berikan kepada kami. Kami adalah orang-orang yang lemah dan seringkali terjatuh di dalam dosa. Tapi kami mau mengaku bahwa hanya di dalam nama-Mu saja kita bisa diselamatkan. Pada hari ini kita mau mengawali ibadah kita. Kami mau mengucap syukur kepadamu Tuhan. Dan kami mau memulainya hanya di dalam nama-Mu. Hanya dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Berita anugerah terambil dari Yohanes 1 ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Mari kita bersama dengan segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sebab Dialah Raja di atas segala raja, di dalam rembulan, di cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi. Di setiap musim hidup kita, Dia adalah Allah yang luar biasa. Dalam rembulan dan cahaya mentari, Di gelap badai dan indahnya pelangi. di gelap badai dan indahnya pelangi, Dalam tangisan dan wajah berseri, dalam tangisan dan wajah berseri, kan kutemukan kasih terindah di dunia ini. dan ku temukan kasih terbesar Bagi dunia ini, diamku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu Tuhan. Diamku terkagum dan ku bawa akan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. dalam rembulan dan cahaya mentari,
dalam rembulan dan cahaya mentari. Di musim apapun, badai dan mentari, Dia ada di hidup kita. Dan indahnya pelangi Dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diam ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu Tuhan. Indah ku terkagum dan ku bawa akan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru. Bahagia ku mengenal. Diam ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu Tuhan. Indah ku terkagum dan ku bawa akan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru. Bahagiaku mengenal-Mu Tuhan. Bahagiaku, kita mau katakan sekali lagi, bahagiaku mengenal-Mu Tuhan. Bahagiaku mengenal-Mu. Ya benar, sungguh bahagia kita mengenal Tuhan. Sebab Dialah Tuhan perlindungan kita. Di saat badai topan dunia, Tuhanlah perlindungan kita. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang Di badai topan dunia, di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindung. ya Yesus gunung batu dunia. Yesus gunung batu di dunia. Di dunia, di dunia, ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang. Ya Yesus gunung batu dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. tempat berlindung yang Tempat berlindung yang teguh. tempat berlindung yang teguh. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kesempatan ini kita bersyukur kalau ada waktu bersama-sama dengan kita bisa bersekutu, kita bisa memuji dan membesarkan namanya, dan kesempatan ini kita bisa merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari Bapak Ibu kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih dan kebaikan-Mu yang memelihara hidup kami sampai dengan hari ini. Di tengah-tengah semua situasi yang kami alami sampai dengan hari ini, kami tahu Tuhan, kami ada di dalam garis dan rencana Tuhan. Di tengah-tengah situasi sulit yang kami hadapi saat ini, kami pun tahu semuanya itu ada dalam kendali dan ada dalam kuasa Tuhan. Untuk itu Tuhan, tenangkan hati kami pada kesempatan ini. Di tengah-tengah semua situasi yang kami hadapi, kami ingin merenungkan firman Tuhan.
Kami ingin mendengarkan sabda Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau bekerja di dalam hati dan seluruh keberadaan hidup kami. Sehingga Tuhan, ketika kami mendengarkan firman ini, Engkau menjadikan hati kami seperti tanah yang subur. Kami juga rindu Tuhan, kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi kami juga rindu Tuhan, sesudah kami mendengarkan firman ini, kami juga bisa melakukannya. Hamba juga yang Tuhan percayakan untuk menyampaikannya, Tuhan juga Engkau yang menolong. Engkau yang menolong melalui kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga Tuhan, hanya apa yang menjadi firman-Mu itulah yang boleh hamba sampaikan. Terpujilah Engkau Tuhan, demi nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita membuka Alkitab kita dengan tema yang sudah diberikan buat saya dan bagian firman Tuhan yang sudah diberikan untuk saya, yang akan kita baca bersama-sama dari Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 41. Injil Yohanes pasal 9 ayat yang pertama sampai dengan ayat 41. Bapak Ibu, kita akan membaca bagian firman Tuhan ini, tetapi tidak semua, hanya beberapa ayat saja, tetapi nanti di dalam penguraiannya kita akan melihat mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 41. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7, ayat 35 sampai dengan ayat 41. Demikian bunyi firman Tuhan. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia, bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan ada malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan mata yang sudah melek. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat, dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat, menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu." Sedemikian jauh Bapak Ibu, pembacaan kita akan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, tidak hanya merenungkan, tetapi melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu, saya masih ingat sebuah kisah di kampung saya tentang seorang yang berpura-pura buta demi untuk mendapat semangkuk beras. Jadi Bapak Ibu, kisah ini terjadi waktu saya masih di kampung. Jadi saya masih ingat betul ketika itu saya masih SMP gitu ya. Karena saya tinggal di daerah perkebunan, ada pabrik kelapa sawit, mayoritas orang-orang di tempat saya tinggal ini adalah pegawai-pegawai dari perkebunan tersebut. Jadi Bapak Ibu, ada sesuatu yang menarik dari perkebunan ini, di mana biasanya setiap tengah bulan, sekitar tanggal 15 sampai tanggal 20, akan ada pembagian beras. Jadi sesudah dibagikan masing-masing kepada setiap karyawan yang ada, menarik Bapak Ibu. Nggak begitu lama di perumahan saya itu nanti, hari ini dibagikan, besok atau lusa datanglah yang bapak tadi yang saya katakan tadi, yang berpura-pura buta tadi. Jadi dia datang dengan tongkatnya, kan gitu ya, dengan karung yang dia bawa.
Menarik Bapak Ibu, dia ketok rumah itu, saya juga nggak tahu dengan tongkatnya ini. Kalau orang buta ya bagaimana menuntun ya Bapak Ibu, tahu pintu rumah, tapi dia tahu Bapak Ibu posisinya, namanya pura-pura buta ya gitu ya. Dia datang dengan tongkat yang pura-pura buta ini, dia ketok rumah, permisi, dia katakan dengan sebutan ini, salam ini gitu ya. Dia bilang minta sedekah. Jadi dengan karungnya ini, biasanya ya orang-orang di perumahan karyawan itu ya ambil satu canting, kami biasanya itu ada kayak apa namanya Bapak Ibu, muk kami itu terbuat dari kaleng susu. Jadi kadang-kadang ada yang kasih satu, ada yang kasih dua. Ketika dia juga datang ke rumah saya, kami juga biasa kasih satu. Jadi Bapak Ibu dengan karungnya itu dia buka gitu ya, dia kasih satu. Terus dia pura-pura gimana, jalan lagi gitu. Dia cari lagi. Ini yang dia lakukan Bapak Ibu. Yang dia lakukan terus menerus seperti ini. Berbulan-bulan dia lakukan akan begini terus. Sampai suatu ketika tanpa sengaja Bapak Ibu, saya dengan orang tua melihat, loh bukankah Bapak ini yang biasa meminta gitu ya. Jadi saya lihat dia sedang menggembalakan ternaknya. Mulai dari situ Bapak Ibu, saya nggak pernah lagi kasih. Saya nggak mau kasih lagi. Saya nggak mau dia ketuk-ketuk rumah. Orang tua saya juga, saya bilang nggak usah kasih. Saya bilang gitu ya. Kenapa? Dia nggak buta kok. Kan pernah lihat kemarin. Oh iya ya, nggak pernah kasih. Kami nggak pernah kasih, tetapi menarik Bapak Ibu. Saya nggak tahu. Kalau pas lihat, kebetulan lihat dia sedang meminta gitu ya. Karena ada pembagian beras karyawan ini. Saya melihat Bapak Ibu, karung yang dia bawa itu nggak pernah kosong. Jadi tiap kali ada pembagian beras, saya lihat, loh, saya kadang-kadang berpikir, kenapa ya orang seperti ini mau dikasih? Orang seperti ini dipedulikan gitu ya. Terbukti kenapa Bapak Ibu saya katakan dipedulikan? Hampir nggak pernah saya lihat karungnya itu kosong. Selalu berisi, bahkan hampir penuh. Bapak Ibu, kadang-kadang saya bertanya di dalam hati, untuk orang yang berpura-pura seperti ini, kita bisa mengasihi gitu ya. Banyak orang berbelas kasihan. Bagaimana kalau dengan orang-orang yang sungguh-sungguh buta? Mungkin gak ada rasa belas kasihan kita? Bapak Ibu, kisah yang kita baca hari ini rupa-rupanya menggambarkan tentang sesuatu yang berbeda Bapak Ibu. Ada seorang yang buta, yang mulai dari sejak lahirnya buta, tetapi menarik Bapak Ibu. Ada dua cara pandang yang melihat tentang keadaan orang ini. Kalau kita melihat bagaimana Yesus gitu ya, ketika melihat, murid juga melihat, responnya berbeda. Seperti yang saya bilang pertama-tama tadi. Mereka melihat hal yang sama, melihat orang yang buta. Tetapi Yesus melihat dan nanti dia tergerak dan melakukan sesuatu yang luar biasa. Tetapi murid-muridnya enggak Bapak Ibu. Murid-muridnya bertanya. Murid-muridnya berdebat. Murid-muridnya mencari siapa yang salah. Tetapi Yesus enggak. Saya nggak tahu Bapak Ibu, kira-kira kalau kita ada di dalam posisi seperti yang terjadi antara Yesus dengan murid-muridnya ini, kita ada di pihak yang mana? Bisakah hati kita melihat orang yang buta ini tergerak? Atau kita jangan-jangan kita berpikir sama seperti murid-murid tadi, jangan-jangan dia nipu nih, jangan-jangan matanya bukan buta nih, jangan-jangan dia hanya supaya supaya mengharapkan belas kasihan saja. Tetapi menarik Bapak Ibu, Yesus berbeda dengan Yesus. Untuk orang seperti ini, untuk orang yang buta seperti ini, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Untuk orang yang seperti ini, Tuhan Yesus bukan hanya datang, tetapi memberi terang supaya matanya bisa melihat. Tidak hanya memberi terang, tetapi juga penglihatan agar mereka yang buta secara rohani bisa mengenal Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu yang terkasih, dari kisah ini kita melihat sesungguhnya ada kebutuhan manusia yang paling mendasar. Dan apa yang paling mendasar yang menjadi kebutuhan manusia ini, semuanya itu dijawab oleh Yesus. Kalau Bapak Ibu baca di dalam ayat yang ke-6 gitu ya, Tuhan katakan apa? Akulah roti hidup. Selain kebutuhan fisik kita akan makan dan minum, Tuhan Yesus mengingatkan ada kebutuhan spiritual. Ada kebutuhan spiritual manusia yang hanya sanggup dikenyangkan dan dipuaskan oleh Tuhan sendiri. Dan bagian ini Bapak Ibu, katakan Tuhan Yesus katakan apa? Akulah terang dunia. Mengingatkan adanya kebutuhan manusia yang paling dalam bukan hanya kesembuhan dari sakit penyakit secara fisik, tetapi kesembuhan atas kegelapan, kebutaan spiritual yang diakibatkan oleh dosa. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita membaca kisah ini, sebenarnya kisah ini adalah sebuah kisah yang sangat sedih.
Kenapa kisah ini kisah yang sangat sedih Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa membayangkan, selama umurnya sampai dia sebelum itu dicelikkan itu Bapak Ibu, dia ini buta. Mulai dari lahir sampai dia masa disembuhkan Tuhan Yesus, dia buta Bapak Ibu. Dia ini nggak bisa membedakan warna yang seperti apa yang cantik. Dia ini nggak bisa membedakan antara siang dan malam dengan kebutaan yang dia alami. Mungkin Bapak Ibu, ayah dan ibunya juga nggak sanggup lagi memelihara dia, nggak sanggup lagi bagaimana untuk merawat dia, sehingga Bapak Ibu, menganggap anak ini, kamu menjadi beban bagi kami. Ya sudah, kamu mengurus hidupmu saja. Belum lagi Bapak Ibu ditambah apa? Omongan-omongan orang pada waktu itu. Bapak Ibu bisa bayangkan omongan-omongan orang yang begitu tajam ya. Omongan orang yang menyindir apa? Wah, jangan-jangan bapaknya ini nyimpan dosa nih, keluarganya ini nyimpan dosa nih. Siapa? Buktinya itu, lihat, anaknya buta. Saya membayangkan yang dialami oleh orang tua ini membuat dia nggak tahan. Jadi apa? Mungkin anaknya dia udah, kamu nak pergi saja. Atau mungkin Bapak Ibu, mereka merawat dulu anak ini sampai agak sedikit besar. Terus dia bilang gini, nak, kamu kan sudah besar, boleh nggak kamu juga bisa merawat diri sendiri? Kami udah nggak kuat lagi nak, kami nggak sanggup lagi menemani kamu 24 jam. Boleh nggak kamu keluar aja dari rumah? Kenapa saya katakan demikian Bapak Ibu? Karena apa? Karena ketika orang ini bisa sembuh, orang ini bisa melihat lagi, orang ini diantar kepada orang tuanya, ingin mempertanyakan, betul nggak ini anakmu? Karena pada waktu dia sembuh nggak ada orang tuanya Bapak Ibu. Jadi mungkin saja dia ditinggalkan orang tuanya, dia dibuang orang tuanya, dia telantarkan orang tuanya. Saya membayangkan apa yang dialami oleh si buta ini Bapak Ibu. Sudahlah secara fisik dia begitu menyakitkan, karena tadi apa saya bilang, nggak bisa melihat terang gitu ya, nggak bisa melihat keadaan di sekitar. Tetapi juga secara emosi Bapak Ibu, dia mengalami hinaan, mengalami cacian, mengalami makian, bahkan ditertawakan, diejek. Nggak sampai di situ, nggak secara emosi saja Bapak Ibu. Ada lagi yang lebih menyakitkan Bapak Ibu sebenarnya. Tentang apa Bapak Ibu? Tentang bagaimana orang melihat dia. Dan bukan hanya dia yang melihat, yang paling menyakitkan apa Bapak Ibu? Kalau sempat dia tahu ini, murid-murid, orang-orang yang mengenal Tuhan melihat dia juga hal yang sama. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, bagaimana penderitaan dari si buta ini begitu berat ya. Saya membayangkan kalau sempat ya, orang seperti murid-murid yang bersama-sama dengan Yesus gitu ya, dia dengar mengatakan, wah, siapa kira-kira yang berdosa guru? Mungkin bagaimana hati dari orang yang sakit, yang buta ini Bapak Ibu. Saya nggak bisa membayangkan, pilu sekali gitu ya. Tetapi dalam keadaan seperti ini Bapak Ibu, menarik. Apa yang terjadi di dalam kehidupannya ini menarik untuk kita lihat Bapak Ibu. Murid-murid di sini sibuk Bapak Ibu berdiskusi, sibuk mempertanyakan siapa yang berdosa, siapa yang salah. Bagi saya diskusi dari murid-murid ini selain tidak ada keuntungannya, tidak ada guna dan manfaatnya. Karena apa Bapak Ibu? Diskusi ini jahat. Kenapa saya katakan jahat? Karena murid-murid menambah beban penderitaan yang tidak perlu kepada orang yang sudah menderita. Bapak Ibu yang terkasih, mengoreksi diri sendiri, menegur diri sendiri, itu merupakan kewajiban kita. Tetapi menghakimi hidup orang lain, itu bisa menjadi dosa yang berbahaya. Mengoreksi diri sendiri, mencari apa yang salah dari diri sendiri, apa yang kurang dari diri sendiri, itu kewajiban setiap kita. Tetapi ketika terus-menerus melihat hidup orang lain, menghakimi orang lain, mengoreksi hidup orang lain, menyalahkan kehidupan orang lain, itu bisa menjadi dosa yang berbahaya dan mendatangkan hal yang tidak baik bagi kehidupan kita. Bapak Ibu, bukankah hal yang seperti ini juga sering terjadi di dalam kehidupan kita? Kalau seumpama Bapak Ibu, ada orang yang tiba-tiba minta maaf Bapak Ibu. Ada yang tiba-tiba meninggal. Ada yang tiba-tiba sakit. Ada yang tiba-tiba mengalami sesuatu yang gak wajar. Apa yang menjadi respon kita Bapak Ibu? Mungkin kadang-kadang kita bertanya, kok bisa kayak begitu ya? Oh, jangan-jangan ada nyimpan sesuatu nih.
Jangan-jangan ada yang nggak beres nih dalam kehidupannya. Kita cepat sekali Bapak Ibu menghakimi. Kita cepat sekali menjas. Kita cepat sekali memberikan sebuah penilaian. Nah, dalam keadaan situasi seperti ini Bapak Ibu, Tuhan Yesus katakan apa? Bukan karena dia, bukan karena orang tuanya, tetapi karena ada satu maksud Tuhan yang mau ingin Tuhan kerjakan melalui dia. Bapak Ibu yang terkasih, bencana, situasi sulit, pergumulan, sakit penyakit, kedukaan, itu bisa terjadi kapan saja. Itu bisa datang dengan tiba-tiba. Tetapi Bapak Ibu, yang mau perlu kita renungkan, yang mau perlu kita pikirkan, yang mau perlu kita lakukan sesuatu bukan situasinya, tetapi lewat semua yang terjadi ini apa yang bisa kita buat? Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita kerjakan? Itu seharusnya yang menjadi sebuah pemikiran, sebuah perenungan di dalam kehidupan kita. Dan inilah sebenarnya yang terjadi di dalam kehidupan orang yang buta ini. Di mana Yesus Bapak Ibu tidak berdiskusi. Di mana Yesus tidak seperti murid-muridnya. Dikatakan apa dengan tegas? Ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan lewat orang buta ini. Sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita terus-menerus bertanya apa sebabnya, mungkin itu bisa mengecilkan dan menciutkan iman kita. Dan ketika kita semakin bertanya, dan jawaban itu enggak memuaskan hati kita, ini akan memperkecil keyakinan kita akan Tuhan. Daripada kita bertanya, daripada kita mempertanyakan orang tersebut, apakah tidak lebih baik Bapak Ibu? Kita menanyakan Tuhan, kira-kira apa ya yang saya bisa kerjakan? Tuhan, kira-kira apa yang saya bisa buat? Ini yang dilakukan oleh Yesus Bapak Ibu. Kenapa Yesus menyembuhkan orang buta ini? Alasannya sederhana. Karena pekerjaan Allah harus dinyatakan. Kenapa Yesus menyembuhkan orang buta ini? Sebab Tuhan Yesus mengerjakan pekerjaan Bapa di surga selama kesempatan masih ada. Karena akan ada masanya kesempatan itu tidak ada lagi. Ini harus menjadi kesadaran bagi setiap kita yang melayani Tuhan, yang hidup bersama-sama dengan Tuhan. Maka selama kesempatan masih ada, selama hari masih siang, mari Bapak Ibu, kita pakai waktu itu, kita lakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Bapak Ibu, karena itu ketika ada tetangga kita, ketika ada sahabat kita, atau ketika ada warga gereja, atau yang kita kenal, di dalam kehidupan mereka, ada yang sakit, ada yang menderita, atau bergumul, tugas kita tidak mempertanyakan apa penyebabnya. Tugas kita adalah apa yang saya bisa lakukan, apa yang saya bisa kerjakan, apa yang Tuhan mau saya kerjakan untuk dia ini, sehingga di dalam pergumulannya ini, dia merasakan Tuhan itu hadir. Ini Bapak Ibu yang menjadi bagian kita. Bapak Ibu yang terkasih, ada yang menarik selain yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, ada yang menarik juga dari kehidupan yang buta ini Bapak Ibu. Kalau kita melihat bagaimana cara Tuhan menyembuhkannya, buat saya ini sesuatu yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Kenapa? Orang buta ini Tuhan sembuhkan dengan apa Bapak Ibu? Dengan Tuhan meludah. Sesudah meludah, dia mengaduk ludahnya. Dia mengaduk ludahnya dengan tanah. Sesudah itu, dia mengoleskannya. Saya berpikir gini Bapak Ibu, Tuhan kita ini kan Tuhan ya. Bisa saja dia memakai apa, dia bilang seperti yang biasa, dia tiup kayak, sembuh gitu ya. Atau dia juga bisa lakukan seperti apa? Dia jamah, sembuh. Atau yang lebih biasa lagi seperti apa ya? Yang seperti yang dikatakan, dari jarak jauh, hei kau yang buta, sembuh. Bisa. Tetapi semuanya itu enggak Bapak Ibu. Tuhan melakukan apa? Dengan meludah. Bapak Ibu numpang tanya, Bapak Ibu mohon maaf, bukankah dengan meludah adalah sesuatu yang kotor? Bukankah kita merasa jijik dan jengkel jika kita melihat ludah itu di sembarangan tempat? Apalagi sampai terinjak. Wah, saya bayangkan kaki kita begini-begini tuh.
Kenapa Bapak Ibu? Kita merasa jijik, jorok gitu ya. Tetapi Bapak Ibu, dengan hal seperti ini Tuhan pakai untuk menyembuhkan orang yang buta ini. Bapak Ibu, kadang-kadang saya merenungkan ini, hal-hal yang jorok kadang-kadang mungkin bagi kita jorok itu, tapi kadang-kadang itu juga bisa menyembuhkan. Saya masih ingat dengan satu situasi yang terjadi di kampus saya gitu ya. Ketika teman saya ini ada yang tipes, sakit tipes gitu ya. Waktu itu saya masih ingat Bapak Ibu, itu sekitar 2001 saya masih di kampus itu, ada yang tipes dan saya tinggalnya ya sudah di Kalimantan, jauh dari kota, jauh dari rumah sakit. Waktu itu mau masuk ke rumah sakit, teman saya juga nggak punya biaya. Kami juga dalam teman-teman yang satu angkatan ini memang nggak punya uang yang cukup gitu ya. Jadi nggak tahu gimana teman saya ini punya ide, waktu itu saya di luar nalar saya Bapak Ibu. Untuk teman saya yang tipes ini, dia pergi keluar, dia ambil cangkul, teman saya ini dia ambil cangkul, dia gali tanah, dia cari cacing Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu ya cacing? Bukankah cacing menjijikkan gitu ya? Tapi dia ambil Bapak Ibu, dia kumpulin, udah banyak. Udah itu dia bersihkan, dia cuci bersih-bersih, dia bersihkan. Sudah itu Bapak Ibu tahu dia apain? Dia oseng Bapak Ibu sampai kering. Sesudah dia oseng gitu ya, sesudah dia oseng. Nah, yang dia oseng tadi, cacing yang sudah dia oseng ini dia tumbuk sampai halus. Sesudah halus Bapak Ibu, cacing yang sudah halus ini dia taburkan Bapak Ibu. Ketika teman saya yang sakit tipes ini mau makan, ditaburkan ke buburnya, baru diaduk. Nggak tahu gimana waktu itu saya bupel Bapak Ibu di luar nalar saya. Teman saya itu bisa sembuh gitu ya. Dan sekarang Bapak Ibu kalau Bapak Ibu cari di apotek gitu ya, ada kapsul, nggak kayak kami dulu lagi Bapak Ibu. Kapsulnya itu ada kapsul cacing untuk obat tipes ya. Bapak Ibu, cacing mungkin buat kita kotor gitu ya. Tapi kadang-kadang gitu, yang kotor ini bisa menyembuhkan. Bukankah Bapak Ibu kadang-kadang kalau ada yang sesak napas juga, katanya Bapak Ibu, ada cicak lah, ada kelilawar lah gitu ya, ada makan tokek lah, bahkan Bapak Ibu tikus sawah itu yang merah itu juga katanya bisa jadi obat. Bukankah itu sesuatu yang jorok menurut kita gitu ya? Tapi kadang-kadang kita pakai juga Bapak Ibu. Pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa kita melakukan hal yang seperti ini? Padahal Bapak Ibu jujur, ini kan hanya untuk fisik, ini hanya untuk tubuh. Tetapi Bapak Ibu, kita akan upayakan semaksimal mungkin. Mungkin itu akan sedikit kotor, tetapi demi kesehatan, demi fisik kita supaya sembuh, bukankah kita akan lakukan? Bukankah Bapak Ibu ada begitu banyak hal-hal aneh yang manusia rela lakukan? Agar apa Bapak Ibu? Agar fisiknya sehat. Padahal, kalau boleh jujur Bapak Ibu, sesudah itu juga kita akan bisa sakit lagi. Sesudah itu juga kita akan nantinya mati juga. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan memakai ludah untuk menyembuhkan orang yang buta ini. Bapak Ibu, selain tadi saya katakan kotor, bukankah ludah juga Bapak Ibu sesuatu yang kalau kita meludah ke orang lain bisa terhina gitu ya. Bukankah ludah ini kalau kita ludahin, kalau Bapak Ibu ada yang ludahin, kita akan sedikit marah sekali, jengkel sekali. Ini menggambarkan apa? Kita ini sedang kena hina sama orang. Namun, Yesus melakukan ini. Kalau Yesus melakukan hal ini supaya kita sembuh, kenapa kita begitu rela? Kenapa kita mau demi kesembuhan ini, kita rela direndahkan, kita rela dihina, asal bisa sembuh? Maksud saya begini Bapak Ibu, kalau untuk kesembuhan fisik, orang rela dihina, orang rela melakukan apa saja, bukankah lebih celaka kenapa soal kesembuhan rohani, waktu orang diminta untuk menanggalkan kesombongannya, dia nggak mau Bapak Ibu. Untuk sesuatu yang fisik, kita bisa lakukan. Tetapi untuk yang sesuatu yang sifatnya rohani, yang sifatnya kekal, kita nggak mau lakukan. Ini sebenarnya yang Tuhan ingatkan Bapak Ibu kepada orang-orang Farisi pada waktu itu. Jadi dengan apa yang dia lakukan kepada orang buta ini, sesungguhnya Yesus mau menegur. Sesungguhnya Yesus mau mengingatkan agar apa? Orang Farisi ini membuang kesombongannya. Bapak Ibu yang terkasih, sebenarnya inilah
yang Tuhan Yesus rindukan dari orang-orang Farisi pada waktu itu. Mereka merendahkan hati mereka, mereka menunjukkan ada sesuatu yang sebenarnya nggak beres di dalam kehidupan kerohanian mereka. Sebenarnya mereka mau, Yesus mau mereka itu bertobat, tetapi nyatanya enggak, Bapak Ibu. Sampai akhir kisah ini kita melihat, Bapak Ibu, enggak ada pertobatan. Bukankah Yesus mau tunjukkan satu-satunya yang terpenting di dalam kehidupan mereka, hal kerohanian itu mereka hanya bergantung kepada Yesus. Dan satu-satunya Yesus adalah juru selamat. Tapi nyata-nyatanya enggak, Bapak Ibu. Mereka enggak mau sama sekali. Berbeda, Bapak Ibu, dari apa yang ada di dalam kehidupan orang yang buta ini. Kalau kita melihat, Bapak Ibu, di dalam ayat yang ke-35, sesudah orang buta ini diusir, ada yang menarik, Bapak Ibu, dikatakan di sana, Bapak Ibu, seperti ini, Bapak Ibu. Percayakah engkau kepada anak manusia? Di dalam ayat ke-6, jawab dari orang yang buta itu, siapa dia Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dialah itu. Ayat 38 dikatakan begini, Bapak Ibu. Katanya, aku percaya Tuhan. Bapak Ibu perhatikan, dikatakan apa? Lalu ia sujud menyembah. Menyembah siapa? Menyembahnya, menyembah Yesus. Kerendahan hatinya, Bapak Ibu, kebergantungannya kepada Tuhan itu nyata sekali. Inilah yang menarik dari orang yang buta ini. Di dalam hidupnya dia sangat membutuhkan Tuhan. Pengakuan dan sikap orang buta yang sudah sembuh ini menjadi suatu cermin, Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita. Menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita pikirkan. Berapa banyak dari kita ini menempatkan Tuhan sebagai sebagai sosok yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Kalau kita sakit, kalau kita mengalami pergumulan, masihkah Bapak Ibu kita percaya semuanya itu ada dalam kendali Tuhan? Kalau kita sedang mengalami kesulitan di dalam hidup ini, sejauh mana kita mengimani bagaimana kedaulatan Tuhan atas susah dan senangnya hidup kita? Mungkin saya dan Bapak Ibu akan berkata, saya percaya kepada Tuhan. Mungkin juga kita mengatakan, saya mengimani siapa itu juru selamat. Tetapi Bapak Ibu, saya mengajak kita betul-betul, sungguh-sungguhkah kita percaya? Jangan-jangan apa yang kita sebutkan percaya tadi hanya sebatas pengakuan, tetapi jarang menjadi sebuah kesaksian hidup. Ketika kita masuk di dalam kehidupan hari-hari, ketika situasi sulit itu ada di dalam kehidupan kita. Barangkali kita mengakui Tuhan Yesus sebagai orang yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau ada masalah, kita larinya kepada apa? Kepada yang lain, bukan kepada Tuhan. Bapak Ibu, pengalaman perjumpaan dengan Yesus, sang terang dunia itu, seharusnya membawa kita pada keyakinan iman bahwa hanya Tuhanlah yang paling berdaulat di dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadi bagian dari kehidupan orang yang buta ini, Bapak Ibu. Menarik, tidak sampai di situ, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat bagaimana kehidupan kerohaniannya, Bapak Ibu, mulai dari awal ketika Tuhan Yesus sembuhkan, setahap, makin lama makin naik, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kita lihat, kalau tadi saya tidak membacakan, tapi kalau Bapak Ibu sempat nanti mengulangi apa yang kita bacakan itu, bagaimana diskusinya Bapak Ibu dengan orang-orang yang ada di sekitar tetangga-tetangganya, dengan imam-imam, dengan orang Farisi, Bapak Ibu akan menemukan sesuatu yang sangat menarik. Pertama-tama dikatakan apa? Dia itu yang mencelikkan mata saya. Sesudah itu apa katakan? Dia yang menyembuhkan mata saya. Terakhir Bapak Ibu, coba lihat Bapak Ibu, dia katakan apa? Dia ini seorang nabi. Bapak Ibu, yang saya mau ngajak Bapak Ibu, pada waktu itu nabi untuk orang Yahudi itu sudah tutup, Bapak Ibu, sudah berakhir. Bagi mereka, nabi terakhir adalah Maliaki. Sesudah itu nggak ada lagi nabi. Bapak Ibu bayangkan, Bapak Ibu, dia ini terang-terangan mengatakan Yesus itu adalah nabi, Mesias yang mereka nantikan. Sementara pengakuan seperti ini Bapak Ibu lihat ya, orang tuanya, orang-orang sekitar itu akan dimusuhi, tetapi dia berani. Bapak Ibu lihat bagaimana kehidupan kerohaniannya, bagaimana pengenalannya Bapak Ibu. Semakin hari, bukan semakin hari, dalam tahapan itu makin naik. Kenapa Bapak Ibu?
pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Jadi pengalaman hidupnya ini memproses dia. Pengalamannya ini membentuk dia. Semakin apa Bapak Ibu? Semakin mengenal, semakin mengenal, semakin mengenal. Bapak Ibu yang terkasih, kalaulah kita melihat Bapak Ibu tentang pertumbuhan pengenalan akan Tuhan yang semakin bertumbuh ini Bapak Ibu, saya dan Bapak Ibu pasti mengingat kisah tentang Abraham Bapak Ibu. Kadang-kadang kalau kita lihat Abraham ini hanya orang yang beriman gitu ya Bapak Ibu. Satu kisah yang sangat menarik apa itu? Sampai dia harus bersedia gitu ya, mau menyembelih anaknya. Tapi tunggu dulu Bapak Ibu, kenapa dia sampai bisa melakukan itu? Yang perlu kita lihat ke belakang Bapak Ibu. Bukankah Bapak Ibu kita melihat bagaimana Abraham itu sendiri mengalami gitu ya. Bukan hanya sebatas pengetahuan tapi mengalami Bapak Ibu. Mulai dari dia dipanggil Tuhan gitu ya. Dipanggil Tuhan dari tanah Ur Kasdim, masuk di dalam pembentukan Tuhan gitu ya. Ada kesulitan, ada pergumulan menghadapi orang-orang di sekitar, berperang begitu ya. Sudah bukan hanya berperang saja, ada juga kesulitan apa? Istrinya harus mandul, tetapi suatu ketika juga bisa melahirkan. Ada hal yang lain juga yang dihadapi. Tetapi Bapak Ibu perhatikan, proses demi proses yang dia alami ini membentuk dia. Sampai ke satu keyakinan dia tahu Bapak Ibu, bahwa Tuhan itu berdaulat atas hidupnya, bahwa Tuhan itu berkuasa atas hidupnya. Sehingga apa Bapak Ibu? Dia yakin kalau Tuhan itu akan terus menolong dia. Meskipun dia ada dalam kesulitan, dia yakin kalau Tuhan itu terus bersama-sama dengan dia. Inilah Bapak Ibu pengalaman iman. Jadi pengalaman iman bersama dengan Tuhan ini lebih penting Bapak Ibu. Lebih penting dari semua pengetahuan kita tentang iman. Jadi pengalaman-pengalaman ini bersama dengan Tuhan ini akan membentuk saya, akan membentuk Bapak Ibu, akan membentuk kita bersemua di dalam perjalanan kehidupan kita melewati situasi-situasi sulit. Bapak Ibu yang terkasih, John Newton adalah seorang kapten kapal. Dia tidak hanya menjadi seorang kapten kapal, tetapi dia juga mempunyai pekerjaan menjual budak Bapak Ibu. Dia tidak hanya menjual budak, dia juga tidak segan-segan Bapak Ibu membunuh budak ini. Bukan hanya 1-2, tetapi bisa 400 sampai 600 orang yang dia bunuh Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, suatu ketika John Newton ini berlayar dari Inggris ke Afrika. Tujuannya cuma satu, dia mau membawa sebanyak mungkin dari Afrika ini budak-budak yang akan dia jual ke Inggris. Dari satu desa di Afrika dia pergi ke desa lain hanya untuk satu apa? Menyerang dan memburu orang-orang yang bisa dijadikan budak. Baginya siapa saja orang Afrika yang mencoba melawan untuk dijadikan budak pasti akan mengalami kematian. Dan inilah yang dilakukan oleh John Newton dan juga para awak-awak kapalnya. Sesudah dia menemukan Bapak Ibu orang yang dibawa itu, sesudah menemukan para budak dari Afrika ini, dia masukkan ke dalam kapalnya. Kapalnya ini sebenarnya muatnya 400 orang Bapak Ibu. Tetapi apa? John Newton tetap mengangkut. Bapak Ibu tahu berapa yang diangkut? Bukan 400, 650. Sudah lebih, over kapasitas. Ada lebih dari apa? 250 lebih Bapak Ibu. Artinya lebih dari setengah. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau seperti di ruangan di gereja gitu ya. Penuhnya cuma 50, tetapi kita isi 75. Nyaman gak Bapak Ibu? Gak nyaman. Nah inilah, ini kalau di ruangan saja tidak nyaman, apalagi Bapak Ibu di kapal gitu ya. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana sesaknya, bagaimana panasnya, bagaimana sempitnya, bagaimana sulitnya untuk bergerak. Dan ini yang dilakukan oleh John Newton. Tapi tidak sampai di situ Bapak Ibu. Orang-orang yang seperti ini sudah kesempitan, sudah ada dalam kesulitan seperti ini, John Newton juga Bapak Ibu nggak kasih apa? Nggak kasih makan. Jadi orang-orang yang dia bawa ini nggak dia kasih makan. Makanya Bapak Ibu bisa bayangkan lengkap sekali penderitaannya ya gitu ya. Maka pada tahun 1748 saat John Newton berusia 23 tahun terjadi badai di lautan Atlantik. Badai ganas ini hampir menenggelamkan kapal dari si John Newton. Sentak para budak itu dirantai dan dipasung oleh John dan para awaknya. Beberapa orang dari ke-30 orang kapal John juga menduga apa yang terjadi ini sesungguhnya gara-gara ulah John. Gara-gara melakukan orang-orang yang di budak ini dengan gak baik gitu ya. Namun John dalam keadaan seperti ini, namun John yang berusia 11 tahun tidak pernah berdoa dan membaca Alkitab, tidak lagi menggubris.
Semenjak dia sudah umur 11 tahun lebih ke atas, dia nggak pernah lagi baca Alkitab dan berdoa nih, nggak mau mendengar, nggak mau memperhatikan gitu ya. Lama kelamaan sesudah badai ini bukan tambah tenang, malah tambah habis, tambah berat. Wah, ini situasinya sudah semakin sulit gitu ya. Dalam satu titik John sudah nggak kuat lagi, dia katakan apa? Tuhan, kasihani kami. Saat itu Bapak Ibu, John ini yang tadinya orang yang sangat kayak hebat gitu ya, ketakutan karena badai itu, dan juga takut kalau Tuhan marah dan tidak mendengarkan seruannya. Dengan ketakutannya dia berdoa, ya Tuhan, jika Engkau benar, Engkau pasti menepati janjimu. Sucikanlah hatiku yang kotor ini. Setelah 4 minggu berlalu, setelah badainya tenang, dan juga persediaan makanan mereka di kapal ini mulai menipis Bapak Ibu, John dan para awak dan kapalnya ini mereka sandarkan di pelabuhan Irlandia. Mereka di situ berhenti. Sesudah berhenti Bapak Ibu, kapalnya ini berhenti dan berlabuh di situ. Bapak Ibu tahu apa yang dia lakukan? Yang pertama-tama yang dia lakukan adalah apa Bapak Ibu? Dia pergi ke gereja. Dia datang ke gereja dan berdoa dan minta ampun di sana Bapak Ibu. Dia mengakui semua kesalahan-kesalahannya, dia mengakui dosa-dosanya. Sesudah itu Bapak Ibu tahu apa yang dia lakukan? Di dalam pergumulannya begitu ya, di dalam kehidupannya, dia menciptakan satu pujian Bapak Ibu yang berjudul apa? Amazing Grace. Sangat besar anugerahmu. Untuk mengingatkan kembali apa? Akan kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupannya, yang sudah menyelamatkan dia. Gak sampai di situ Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu apa yang dia buat? Orang yang pertama kali menentang perbudakan di Inggris pada waktu siapa? John Newton ini. Saya mengajak Bapak Ibu untuk memperhatikan bahwa kehidupan John Newton ini yang dialaminya itu, perubahannya itu begitu besar Bapak Ibu. Ketika terang Kristus itu hadir di dalam kehidupannya, bukan hanya saja membuat dia bisa melihat terang itu yang sudah membukakan matanya, tetapi membukakan hatinya. Tetapi apa Bapak Ibu? Ada tindakan nyata. Dia mau percaya dan mempercayakan hidupnya kepada Kristus. Tidak hanya mempercayakan hidupnya, dia juga apa Bapak Ibu? Melakukan sesuatu, wujud bagaimana Kristus itu nyata di dalam kehidupannya. Dengan apa Bapak Ibu? Seperti yang saya katakan tadi, menentang perbudakan itu. Bapak Ibu yang terkasih, saya dan setiap kita sudah mengalami terang itu. Setiap kita sudah merasakan bagaimana terang itu mengubah kehidupan kita. Kerinduan hati saya Bapak Ibu, jangan hanya sampai kepada diri kita. Mari Bapak Ibu, apa yang sudah kita alami oleh karena pekerjaan Kristus ini, yang sudah mencelikkan mata hati rohani kita, kita juga bisa hadirkan Bapak Ibu. Kita hadirkan kemana Bapak Ibu? Kita hadirkan di lingkungan kita. Bapak Ibu, sebentar lagi saya dan setiap kita akan merayakan kemeriahan Natal. Biarlah Bapak Ibu, kemeriahan Natal yang akan kita rayakan ini memperingatkan kita kembali. Terang itu sudah hadir di dalam dunia, terang itu juga sudah hadir di dalam kehidupan kita. Biarlah terang itu juga mari kita hadirkan Bapak Ibu. Kita hadirkan kemana? Ke orang-orang yang belum mengenal, sehingga mereka juga bisa mengalami Kristus. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau kami bisa merenungkan firman-Mu pada kesempatan ini. Terima kasih kalau Engkau sudah hadir di dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau Engkau sudah mencelikkan mata hati rohani kami. Tolong kami Tuhan, biarlah apa yang sudah kami alami ini tidak hanya sampai kepada kehidupan kami saja, tetapi kami juga mau Tuhan membawa Kristus, membawa terangnya, juga bisa dialami oleh orang-orang di sekitar kami, orang-orang yang belum mengenal Kristus. Tolonglah kami Tuhan,
Terima kasih Bapa, Engkau sudah menolong hamba, sudah menolong setiap kami di dalam merenungkan firman Tuhan ini. Karena itu Tuhan, kami juga rindu kuat kuasa Roh Kudus itu juga menolong kami untuk melakukannya. Sehingga Tuhan, kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami juga bisa melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Demi nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Bapa yang di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau senantiasa mengasihi kami. Kami bersyukur untuk makanan dan rezeki, kesehatan dan kekuatan, dan segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk segala kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Ampunilah ya Tuhan akan segala dosa-dosa kami, dan kami memohon kiranya Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan memimpin di dalam kehidupan kami, khususnya gereja yang kami, di mana kami beribadah ini. Kiranya Tuhan yang akan terus memberkati agar gereja ini semakin hari semakin bertumbuh dan berkembang, baik secara kualitas maupun kuantitas. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk persiapan-persiapan Natal, baik yang diadakan di pos-pos, di komisi-komisi, dan terutama di gereja pusat. Tuhan, kiranya Engkau yang akan memberkati semua yang terlibat dalam pelayanan ini. Para panitia, para pengisi acara, para pembicara, liturgos, dan semua yang terlibat, Tuhan yang akan menolong dan Tuhan memberkati mereka semua. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau yang akan menolong dan memberkati untuk situasi dan keamanan yang menjelang Natal ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati sehingga pelaksanaan Natal ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini terus berjuang menghadapi virus corona ini. Kiranya tangan Tuhan sendiri yang akan menolong bangsa kami ini, agar bangsa kami mampu mengatasi virus corona ini dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan untuk dampak-dampak yang diakibatkan oleh virus corona ini, terutama dampak ekonomi yang begitu luar biasa besarnya. Tuhan, kiranya Engkau yang akan memampukan bangsa kami ini untuk pulih dari keterpurukan ekonomi yang saat ini melanda bangsa kami ini. Semua pihak yang mempunyai peranan yang sangat besar dalam menentukan arah kebangkitan perekonomian bangsa ini, Tuhan berikan hikmat kepada mereka, supaya mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Inilah seru dan doa kami yang kami panjatkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap puji syukur. Amin. Bersyukur dalam minggu ini Tuhan sudah memberikan kita berkat. Mari, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita berikan persembahan ini dengan sukacita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita bersama-sama berdiri, kita naikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita pulang dan memohon berkat yang dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang sampai Tuhan datang kembali. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Mari saya mengundang Bapak Ibu Jemaat sekalian untuk bergabung di ibadah minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.